sosial kita, sehingga lahirlah yang namanya bangsa Indonesia. Jadi banyak yang mengatakan bahwa 28 Oktober 1928 adalah tonggak kelahiran dari bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengakuan dan semangat nasionalisme yang terkandung dalam Sumpah Pemuda mendorong generasi muda untuk berjuang demi keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya. Semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemuda pada masa Sumpah Pemuda dapat menginspirasi generasi muda saat ini untuk aktif dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan. Dan Sumpah Pemuda juga mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Ini juga sejalan dengan prinsip HAM yang mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi atau hak-hak sipil dan politik. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, generasi muda diharapkan dapat berkontribusi dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bapak-bapak dan Ibu peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 bertema Maju Bersama Indonesia Raya. Ada 3 karakter dan kapasitas yang perlu dikapitalisasi setiap generasi muda untuk memenangi pertarungan masa depan sekaligus dalam mewujudkan mimpi Indonesia. Pertama, diperlukan generasi muda yang memiliki kualitas integritas yang tinggi. Kedua, kapasitas keahlian dan intelektual yang cukup mumpuni. Dan ketiga, karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional. Mari kita sedikit elaborasi. Ini yang kepanasan nggak apa-apa ya, agak panjang dikit ya. Generasi muda dengan kualitas integritas yang tinggi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Dan integritas ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Integritas membantu membangun kepercayaan publik, dan masyarakat biasanya lebih cenderung percaya dan mendukung individu yang konsisten. Dengan demikian, membentuk generasi muda yang berintegritas tinggi adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan untuk membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi dalam pendidikan dan dunia kerja, antara lain dengan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan etika dan moral. Dan ini membantu kita semua untuk bisa memahami nilai-nilai integritas sejak dini. Jadi kejujuran, etika itu sangat penting pada saat ini, karena dengan mengabaikan integritas dan kejujuran akan menimbulkan rasa tidak adil dan ketidakpuasan. Karena itu diperlukan juga role model yang baik. Di sekolah kita butuh guru, dosen yang memberikan contoh yang baik. Begitu juga di tempat kita bekerja, kita juga berharap pemimpin di tempat kerja kita harus menjadi contoh yang baik. Mereka harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai integritas. Lingkungan sekolah dan tempat kerja harus mendukung perilaku berintegritas. Ini termasuk kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Sistem reward and punishment juga harus dilaksanakan dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta upacara yang saya hormati, terakhir terkait dengan karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional. Karakter ini mencakup beberapa aspek penting yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Pemimpin yang peduli menunjukkan empati terhadap anggota timnya, memahami kebutuhan dan perasaan mereka. Mereka memberikan dukungan emosional dan profesional dan membantu tim mengatasi tantangan dan mencapai tujuan.
Pemimpin yang peduli mendorong komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide. Sedangkan kepemimpinan yang profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin tim dengan efektif. Mereka bertindak dengan integritas, menjaga konsistensi antara kata dan perbuatan, serta mematuhi standar etika yang tinggi, dan juga mampu membuat keputusan tepat dan bijaksana berdasarkan data dan analisis yang kuat. Kombinasi dari kepemimpinan yang peduli dan profesional menciptakan pemimpin yang tidak hanya mampu memotivasi dan menginspirasi tim, tetapi juga memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang etis dan efektif. Demikianlah sambutan ini. Semoga nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda serta perjuangan mewujudkan Sumpah Pemuda akan lebih mendorong kita untuk mempromosikan prinsip-prinsip nilai norma HAM sehingga dapat melahirkan generasi muda dan pemimpin masa depan yang profesional, memiliki empati serta selalu menjunjung tinggi etika dan memperjuangkan keadilan dan menegakkan hukum serta hak asasi manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Menyanyikan lagu nasyid Satu Nusa Satu Bangsa dan bangun pemudi-pemuda secara Keputusan Presiden nomor 132 Garing TK 2024. Recording in progress. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 132 TK tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya pada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 TK tahun 2024 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Daftar nama pegawai negeri sipil yang memperoleh Tanda Kehormatan nomor urut 662 Dr. Esrom Hamunan SMEE, Pembina Utama Madya, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. 663 Gatot Tristanto SHMM, Pembina Utama Madya, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama. 664 Sasanti Anusani Ina, Pranata Humas Madya, Biro Hukum, Humas dan Kerjasama. 665 Eko Dahana Jayakarta Esos, Pembina Auditor Madya, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Rima Purnama Salim SH. 667 Marcos Amra SHMH, Pembina Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Biro Umum. 668 Liza Zolanda, Pembina Penyuluh Sosial Ahli Madya, Biro Dukungan Pemajuan HAM. 669 Ruhaida Ifasari, Penata Tingkat 1, Analis Hukum Muda, Biro Hukum, Humas dan Kerjasama. 670 Herizal SE, Penata Tingkat 1, Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda, Biro Umum. 671 Rika Safira SE, Penata Tingkat 1, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Biro Umum. 672 Puspawati AMD, Penata Muda Tingkat 1, Pengolah Data Biro Umum Setjen Komnas HAM. 673 Selvi Mince Magdalena, Penata Muda, Pengadministrasi Umum Biro Umum. 674 Andri, Penata Muda, Pengolah Data Biro Dukungan Pemajuan HAM. 675 Martin, Eskom Mkom, Penata Tingkat 1, Pranata Komputer Ahli Muda Biro Umum. 676 Sri Harmoko SH, Penata Media Sengketa HAM Ahli Muda. 677 Muhammad Unggul Pribadi Esos, Penata Pemantau Aktivitas HAM Biro Dukungan Penegakan HAM. 678 Ardiansah Maulana Daniriawan, Penata Analis Pengaduan Masyarakat Biro Dukungan Penegakan HAM. 679 Luluk Sabto Setiawan Esos, Penata Analis Pengaduan Masyarakat Biro Dukungan Penegakan HAM. 680 Mustafa Kamal Esos MSI, Penata Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Biro Hukum, Humas dan Kerjasama. 681 Reza Perdana Esos, Penata Analis Pengaduan Masyarakat Biro Dukungan Penegakan HAM. 682 Nisa Aralinar SH, Penata Analis Pengaduan Masyarakat Biro Dukungan Penegakan HAM. 683 Ceria Alamiati SH, Penata Analis Pengaduan Masyarakat Biro Dukungan Penegakan HAM. 684 Maria Elizabeth SH, Penata Analis Materi Sidang Biro Umum. 685 Sri Rahayu SIP, Penata Analis Penyuluhan dan Layanan Biro Dukungan Pemajuan HAM. 686 Rifanti Lailasari Kusuma Putri SH, Penata Pemantau Aktivitas HAM Biro Dukungan Penegakan HAM. 687 Adrianus Abioga Primardani SH, Penata Penyuluh Sosial Ahli Muda Biro Dukungan Pemajuan HAM. 688 Wahyu Pratama Tamba M. Kesos, Penata Analis Pelanggaran HAM Biro Dukungan Penegakan HAM. 689 Avokanti Nur Arimurti S, Penata Penyuluh Kearsipan Biro Dukungan Penegakan HAM. Presiden Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kepada Bapak Abdul Haris Semendawai SHLMM, Wakil Ketua Bidang Eksternal, untuk menyerahkan penghargaan Satya Lencana 30 tahun kepada Bapak Dr. Esrom Hamunangan SSIME dan Bapak Gatot Tristanto SHMM. Silakan.
Yo, mimpi. Yo, lu mimpi. Ini berapa jam? Selanjutnya kepada Bapak Henry Silkainah SM Hud untuk menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun kepada penerima yang dipanggil untuk maju ke depan. Ayo, maju. Sasanti Amisani SIP, Eko Dahana Jayakarta Esos, Ayolah, Pak Eko. Marcos Amra SHMH, Liza Zolanda SH, Ruhaida Ifasari SMN, Herizal SE, Ayo, Pak Eko. Recording in progress. Pak Eko maunya Rika Safira SE, Puspawati AMD, Selvi Mince Magdalena, Andri AMD, Martin Eskom Mkom, Sri Harmoko SH, Muhammad Unggul Pribadi Esos, Lulu Sabto Setiawan Esos, Nisa Aralinar SH, Maria Elizabeth SH, Rifanti Lailasari Kusuma Putri SH, Adrianus Abioga Primardani SH, Wahyu Pratama Tamba M. Kesos, berada masnya. Mas. Mas Yai, sini baris. Oh jadi kalau yang depan itu sama makan, di belakang sama makan, sedangkan depan sama belakang. Jangan dulu. Ada tempat dari stasiun. Kalau udah dapet itu dia apa lagi? Bisa di Sekolahin. sekolah. Iya, kami udah KKNS ya. Seriusan? Itu gimana kalau itu? Biar pengaruh nggak nanti konvensi? Diam-diam. Itu kan itu pengaruh di satu kementerian kan, maksudnya orang mau dia pindah-pindah juga paling nggak di 10 tahun. Misal 8 tahun sangat 2 tahun tetap di 10 tahun. Misalnya banyak kepala negaranya ya, pada kementeriannya
tahun sekarang. Kalau sudah pensiun kan berapa? Berapa? Enggak. Kan? Gaji bulanan itu berapa? Oke. Depan. Itu berapa? Sampai pensiun ya. Berapa orang pensiun? Kecuali yang menjadi si lanjut ya. Zaman dulu. Ya. Di KLHK aja tuh kayak pernah ngeliat dia sebagai komisaris di bank Jepang gitu. Kayaknya sama ya. Udah 20 tahun. Lebih lah. Lebih kan. Ini baru masuk sebulan setelah satu. Rahan, dia pas nanti Rahan. Ini sudah ada ya. Betul. Belum ada. Setelah di kawasan aktivitas tim apa itu tim sebagai admin itu betul. Kayaknya dia masih di Bapak